Selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Rabu 17 Maret 2021. Marilah kita merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 45 ayat 17 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan hidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan kehakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan hakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang menjalankan masa Prapaskah, saat kita secara bersama-sama merenungkan kisah sengsara Kristus untuk menyelamatkan umat manusia, merenungkan kehidupan kita sebagai pengikutnya dengan berbagai kegiatan rohani seperti berdoa,
membangkitkan niat bertobat, berpantang dan berpuasa, serta kemudian menerima sakramen pengampuan dosa. Kisah Injil yang dibacakan bagi kita pada hari ini menyampaikan tentang Yesus sendiri yang menjelaskan identitas Dia, dari mana Ia berasal, untuk apa Ia datang. Dengan kata lain, bagian Injil Yohanes yang telah kita dengar hari ini menjawab pertanyaan siapa Yesus itu. Saudara-saudari dan keluarga Katolik yang terkasih, Yesus berasal dari Bapa. Ia mengenal Bapa dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Bapa. Dalam hubungan kasih yang menyatu, Ia diutus ke dunia untuk melakukan pekerjaan Bapa. Yesus sendiri memproklamasikan bahwa dirinya sama dengan Bapa. Bapa dalam aku dalam Bapa. Dan pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus yang dilihat oleh orang-orang Yahudi saat itu adalah sesungguhnya pekerjaan Bapa itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, keluarga Katolik yang dicintai oleh Tuhan, ada dua pekerjaan Bapa yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, sebagaimana Bapa memberi kehidupan kepada manusia dalam kasih, alam yang menyediakan makanan, kebaikan yang kita terima, dan segala pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan membangkitkan sukacita kehidupan ini, Yesus juga datang memberikan hidup, seperti menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang bisu berbicara. Dan kesempurnaan hidup yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah hidup yang kekal kepada orang-orang yang percaya kepada Dia yang berasal dari Bapa. Yang kedua adalah hal penghakiman. Bapa telah berikan kuasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghakimi perbuatan manusia. Orang bangkit dari kubur untuk memperoleh kehidupan. Orang baik bangkit untuk memperoleh kehidupan yang kekal dan membahagiakan. Orang jahat bangkit untuk memperoleh kehidupan yang penuh menderita di neraka. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, keluarga Katolik dibentuk, dijaga, dan dipelihara oleh Tuhan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan relasi sosial, dan lain-lain yang kita alami dalam kehidupan setiap hari. Juga keluarga Katolik tidak hanya dibentuk agar anggota-anggota keluarga melakukan perbuatan baik di dalam relasi sosial, baik dalam rumah maupun dengan orang di luar rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Tetapi keluarga Katolik dibentuk agar keluarga menyadari ada pekerjaan Kristus dalam keluarga Katolik. Pekerjaan dalam keluarga Katolik mengungkapkan Yesus hadir di sana. Misalnya, saling mengasihi dalam iman saat salah seorang anggota keluarga yang sakit dan berdoa bagi yang bermasalah. Keluarga Katolik juga hendaknya sadar bahwa mereka dianugerahi hidup yang kekal karena anggota keluarga Katolik telah percaya Yesus berasal dari Bapa untuk membawa kehidupan yang kekal. Maka keluarga Katolik dipanggil untuk merawat iman akan hidup kekal tersebut dengan meningkatkan ibadat, ketakwaan, dan keakraban dengan Yesus
melalui sabda Allah yang direnungkan. Keluarga Katolik hendaknya sadar bahwa mereka berkontribusi dalam perilaku anggotanya untuk menjadi orang jahat atau orang baik. Ini berarti relasi di dalam keluarga Katolik bisa mempengaruhi kehidupan anggota keluarga tersebut setelah kematian, ia masuk neraka atau masuk surga. Misalnya, perilaku suami yang secara tidak langsung menyebabkan istrinya melakukan tindakan kejahatan, suami telah berkontribusi menggiring istrinya ke dalam neraka. Atau sebaliknya, istri yang tidak puas atas penghasilan suami mendorong suami untuk mencuri atau korupsi, maka suami Anda menjadi orang jahat karena kontribusi dan perilaku Anda yang tidak pernah puas dan bersyukur. Saudara-saudari terkasih, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, tidak ada anggota keluarga yang sempurna, dan juga tidak ada keluarga Katolik yang sempurna tanpa dosa dan kekurangan. Marilah masa prapaskah ini kita bertobat, kembali mengadopsi, mengambil bagian dalam pekerjaan Kristus dengan meningkatkan hidup rohani kita, hidup doa, berpantang dan berpuasa, serta memberikan kebaikan kepada orang lain, karena pantang dan puasa yang kita lakukan selama masuk pandemi ini. Allah kita, Allah yang rahim, Allah yang mencintai kita dalam Kristus melalui pekerjaan untuk menyelamatkan kita kini dan kelak. Tuhan memberkati kita. Amin.